Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan juga tetap dalam lindungan Allah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nazilatul Mufarihah An-Nabila dengan NIM 222011236 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F. Di sini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai prestasi dan kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Simak video berikut ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menganalisis kesolehan dan prestasi dari gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi sikap, prestasi, dan kesolehan dari gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu mengimplementasikan atau menerapkan kesolehan dan prestasi dari gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang kita mulai ke pembahasan ya. Ayo, tahukah kalian kesolehan itu apa? Iya benar, kesolehan adalah sebuah kebaikan yang meliputi keagamaan dan spiritualitas atau perpaduan dari keduanya. Atau bisa juga dengan kata lain, sebuah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah kesungguhan untuk menunaikan ajaran-ajaran agama atau untuk menunaikan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Apa saja sih kesolehan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz ini? Ada 7 ya. Yang pertama adalah zuhud. Yang kedua, tawadu atau rendah hati. Yang ketiga, waro atau berhati-hati. Yang keempat, khauf atau takut kepada Allah. Dan yang kelima adalah adil dan bijaksana. Yang keenam, demokrat dan moderat. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah berhati lembut dan pemaaf. Nah, kesolehan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz yang pertama adalah sikap zuhud. Zuhud sendiri merupakan sebuah sikap hidup yang tidak terlalu mementingkan dunia dan kekayaan, tetapi lebih mementingkan ke hal-hal yang bersifat keukhrawi atau memikirkan akhirat. Jadi hidupnya lebih digunakan untuk fokus dalam beribadah atau melakukan hal-hal kebaikan yang bisa mendapatkan banyak pahala atau bisa mendapatkan ridhonya Allah. Nah, di sini ibu punya cerita nih yang menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai sikap zuhud. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sakit pada saat menjelang kematiannya. Para menteri kerajaan pun sempat menjenguk atau melihat Umar bin Abdul Aziz. Kemudian meminta kepada istrinya agar Umar bin Abdul Aziz tadi ganti pakaiannya. Lalu istrinya pun bilang, cuma ini pakaian yang dimiliki Khalifah. Nah, dengan ucapan istrinya yang seperti itu tuh menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini sikapnya yang sederhana dan zuhud, tidak mementingkan hal-hal yang bersikap dunia tadi. Hal itu begitu kontras dengan keadaan rakyatnya yang sangat sejahtera dan kaya raya.
Kesolehan yang kedua yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu tawadu atau sikap rendah hati. Rendah hati ini merupakan sebuah sikap yang bisa dikatakan tidak sombong, tidak angkuh, atau selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh untuk berusaha menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah atau untuk menjauhi perbuatan yang sombong. Nah, ibu punya cerita lagi nih yang menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai sikap rendah hati atau tawadu. Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz menyuruh pembantunya untuk mengipasi beliau sampai beliau ini tertidur, dan tak lama kemudian pembantunya pun ikut tertidur. Lalu Umar bin Abdul Aziz ini terbangun melihat pembantunya juga ikut tidur, dan Umar bin Abdul Aziz ini mulai mengipasi pembantunya. Lalu pada saat pembantunya ini terbangun, pembantunya ini merasa malu, dan Umar bin Abdul Aziz pun berkata, "Engkau manusia sepertiku, aku hanya ingin membuatmu nyaman seperti engkau membuatku nyaman." Jadi dalam artian cerita tadi itu mencerminkan kerendahan hati beliau. Beliau tidak merasa tinggi dan beliau berani untuk mengipasi pembantunya tadi. Sekarang kesolehan Umar bin Abdul Aziz yang ketiga adalah waro atau berhati-hati. Sikap hati-hati dalam menghindari segala sesuatu yang meragukan atau mendekati haram. Waro juga merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Setelah Umar diangkat menjadi khalifah, ia menjauhkan semua harta miliknya dan milik istrinya yang berupa perkebunan dan perhiasan, dan kemudian uangnya tadi diserahkan ke Baitul Mal. Kesolehan yang keempat adalah khauf atau takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah ini dikarenakan kurang sempurnanya pengabdian beliau. Pada saat itu, Umar bin Abdul Aziz sering mentadabbur ayat-ayat Al-Quran sampai beliau ini menangis karena menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi manusia dan bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Solehan Umar bin Abdul Aziz yang kelima adalah bersikap adil dan bijaksana. Adil ini berarti menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan status sosial atau kedekatan pribadi. Sedangkan bijaksana berarti mampu memberikan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya adalah bersikap demokrat dan moderat. Demokrat berarti memiliki pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta memberikan perlakuan yang sama bagi semua rakyat. Sedangkan moderat adalah memilih jalan tengah untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan bijak dan damai. Solehan Umar bin Abdul Aziz yang terakhir adalah berhati lembut dan pemaaf. Berhati lembut ini ditunjukkan dengan sikap beliau yang begitu mencintai dan memperhatikan rakyat yang dipimpinnya, sampai beliau dan keluarganya itu rela hidup sederhana dan menyerahkan semua hartanya ke Baitul Mal. Lalu sikap pemaafnya ditunjukkan terhadap musuh-musuh Islam. Ketika pasukan muslim di bawah kepemimpinan mundur dari pengepungan Konstantinopel, itu ia menunjukkan bahwa seorang muslim seharusnya tidak menyimpan rasa dendam bahkan terhadap musuh yang pernah menyebabkan banyak korban dari pihaknya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan prestasi yang diperoleh oleh Umar bin Abdul Aziz. Prestasi Umar bin Abdul Aziz ini sangat banyak loh anak-anak.
Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah dalam bidang agama. Dalam bidang agama, Umar bin Abdul Aziz berhasil menghidupkan kembali ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama besar seperti Hasan al-Bisri. Yang ketiga adalah menetapkan hukum syariat Islam dengan tegas. Dalam bidang agama juga, Umar bin Abdul Aziz berhasil melakukan kodifikasi atau pembukuan hadis-hadis Nabi. Selanjutnya, prestasi Umar bin Abdul Aziz yang kedua adalah di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan ini, Umar bin Abdul Aziz menerjemah buku-buku kedokteran dan buku-buku di berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa Latin dan Yunani. Dan yang kedua adalah memindahkan sekolah kedokteran dari yang ada di Mesir menuju ke Turki. Yang selanjutnya adalah di bidang sosial politik, yaitu yang pertama memecat para pejabat yang tidak kompeten, yang kedua mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur, dan yang ketiga menghidupkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga meniadakan pengawal pribadi sebab beliau itu ingin bebas untuk bergaul dengan rakyatnya sehingga tidak ada pembatas antara keduanya, antara seorang pemimpin atau khalifah dengan rakyatnya. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, upaya yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah yang pertama, meringankan pajak bagi rakyat. Yang kedua, memberantas model kerja paksa. Yang ketiga, menaikkan gaji guru hingga setara dengan gaji pegawai kerajaan. Yang keempat adalah menyantuni fakir miskin serta menarik kembali harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah dan mengembalikan ke Baitul Mal. Yang selanjutnya adalah di bidang dakwah dan perluasan wilayah. Umar bin Abdul Aziz berkeyakinan bahwa untuk perluasan wilayah lebih efektif dilakukan melalui metode dakwah dan lebih menekankan pada amar ma'ruf nahi munkar, bukan menggunakan kekuatan militer. Prestasi yang terakhir adalah di bidang fiskal. Bidang fiskal ini adalah sebuah bidang yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan negara atau perpajakan. Fiskal juga dapat diartikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan keuangan. Umar bin Abdul Aziz memangkas pajak dari orang Nasrani dan beliau juga menghentikan pungutan pajak dari mu'alaf. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kesolehan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz itu ada 7. Yang pertama adalah zuhud, yang kedua tawadhu atau rendah hati, yang ketiga waro atau berhati-hati, yang keempat khauf atau takut kepada Allah, dan yang kelima adil dan bijaksana, yang keenam demokrat dan moderat, yang ketujuh adalah berhati lembut dan pemaaf. Lalu prestasi yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz ini ada 6. Yang pertama di bidang agama, yang kedua di bidang ilmu pengetahuan, yang ketiga di bidang sosial politik, yang keempat di bidang ekonomi, dan yang kelima bidang dakwah dan perluasan wilayah, yang terakhir adalah bidang fiskal. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, cukup itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.